Jalannya kan masih tanah banget nih. Oh, di depan ada percabangan lagi. Ayo. Sekeliling ini hutan pinus semua. Kita lihat ya apa lumutnya. Ayo. Halo semuanya, seperti namanya, Arunika dengan senang hati akan menyinari harimu agar lebih menyenangkan. Kali ini Arunika mau ngajak kamu trekking ke lorong lumut di Kabupaten Bandung Barat. Enjoy watching! Hai, selamat siang. Siang ya, sekarang udah jam 11 di sini. Kita mau trekking, ini di Jayagiri. Namanya The Jayagiri Pajajaran. Mau start trekking dari sini ke lorong lumut, kan belum pernah nih. Jadi kita lihat aja nanti. The Jayagiri Pajajaran yang mengusung konsep wisata alam yang asri ini berlokasi di Jalan Jayagiri, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Tempat ini menyediakan berbagai fasilitas umum, seperti tempat parkir, warung makanan dan minuman, musola, dan toilet. The Jayagiri Pajajaran juga menyediakan fasilitas penginapan, camping ground, outdoor activity, dan arena bermain. Harga tiket masuk The Jayagiri Pajajaran sebesar Rp8.000 untuk hiking, sedangkan untuk camping sebesar Rp15.000. Lorong Lumut Lembang menjadi destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Tempatnya sangat estetik untuk dijadikan lokasi berfoto bersama tebing lumutnya. Lorong lumut ini merupakan sebuah lorong yang terbentuk dari tebing diselimuti lumut dan disertai suasana alam yang sejuk. Untuk dapat mengunjungi lorong lumut, terdapat beberapa jalur yang dapat dipilih, seperti melalui Gunung Putri Lembang, tempat wisata Orchid Forest, The Jayagiri Pajajaran, atau jalur lainnya. Arunika memilih untuk menggunakan jalur via The Jayagiri Pajajaran, yang menyuguhkan pengalaman trekking menantang karena medannya menanjak, dengan keindahan pohon pinus yang rindang sepanjang perjalanan. Jarak dari The Jayagiri Pajajaran ke lorong lumut sekitar 4 km, atau sekitar 1,5 jam dengan berjalan kaki. Selain lorong lumut, jalur The Jayagiri Pajajaran juga dapat dilalui untuk jalur trekking ke Benteng Jayagiri, Geger Bintang, Puncak Jayagiri, dan Kawah Gunung Tangkuban Perahu. Ini udah masuk di trek yang percabangan pertama. Jadi nanti itu begitu jalan masuk gak jauh, ada percabangan pertama, kita pilih ke kiri. Kalau mau hiking, kita ambilnya ke kiri dan ikutin jalur pipa air aja. Nah, ini jalur pipa air. Jalannya emang lebih naik dan lebih kecil. Nah, ini jalannya kan masih tanah banget nih. Oh, di depan ada percabangan lagi. Kita kemana ya? Ayo. Nah, di sini kita ambil yang kiri ya. Jadi dari awal juga kita ambil kiri terus nih, sampai yang kedua ini. Kalau itu nggak tahu, kayaknya ke kebun deh. Kayaknya. Jadi aku sih nyaranin sebelum kesini itu kita coba cek dulu di maps alurnya, jalannya trekkingnya kemana. Terus kalau enggak di download dulu deh mapsnya. Jadi pas di sini udah tinggal lihat. Jadi walaupun internetnya nggak dapet juga bisa tetap ngecek jalannya. Nah, situ kan depan ada pipa air nih. Jadi ini jalurnya yang kita ambil. Pendakian dimulai dengan melewati area perkebunan kopi penduduk dan pohon pinus yang indah. Udara semakin sejuk dan pendakian semakin tinggi, dengan jalur yang menanjak secara estetis. Rute pendakian menyusuri jejak heritage sistem penyaluran air bersih yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1930-an. Pipa-pipa besi berdiameter sekitar 12-15 cm sesekali muncul di permukaan tanah yang kita lewati.
Jalur pipa dari mata air Jayagiri ini memang menantang. Pastikan kondisi fisik dalam keadaan yang siap. Arunika punya beberapa tips untuk kamu yang akan menjajal trek ini. Yang pertama, pilih waktu kunjungan yang tepat. Hindari perjalanan saat cuaca buruk. Yang kedua, siapkan peta perjalanan yang telah diunduh, sehingga dapat dibuka saat ponsel dalam keadaan offline. Yang ketiga, kenakan pakaian dan sepatu yang nyaman, serta sesuai untuk trekking. Jangan lupa bawa topi untuk melindungi kepala kamu. Yang keempat, bawalah air minum dan makanan ringan. Kawasan wisata seluas 7 hektar dengan ketinggian 1.450 meter di atas permukaan laut ini sering digunakan oleh para pecinta alam untuk mendaki gunung, menjelajahi hutan, atau sekedar piknik untuk melepaskan kepenatan dari rutinitas yang monoton. Kawasan Jayagiri memiliki tanah yang subur dan cocok untuk dijadikan lahan perkebunan, karena dalam sejarahnya, kawasan puncak Jayagiri beberapa kali terkena imbas letusan Gunung Sunda Purba dan Gunung Tangkuban Perahu yang menutupi lapisan tanah sekitar Jayagiri. Pemandangan dan kesegaran udara Jayagiri seringkali menjadi inspirasi para seniman menciptakan karya seni. Misalnya, lagu legendaris yang berjudul Melati dari Jayagiri, atau lagu berbahasa Sunda berjudul Jayagiri yang diciptakan dan dinyanyikan oleh Doel Sumbang. Di depan kayaknya udah ada mulai kelihatan tuh warung. Mudah-mudahan bener ya. Nih yang mau istirahat bisa di warung ini. Ada toilet juga tuh kalau udah kebel. Setelah perjalanan sekitar 1 jam, kita akan menemui persimpangan Sukawana. Persimpangan ini berupa jalan berbatu yang melintang dari barat ke timur, dari Sukawana menuju Cikole dan Gunung Putri. Juga terdapat lahan terbuka untuk mendirikan tenda. Di akhir pekan, persimpangan ini sering diramaikan oleh para pengendara motor trail yang beristirahat. Terdapat warung yang menyediakan banyak makanan dan minuman, yang dikenal dengan Warung Abah Jengkol Jayagiri dan Warkop Puncak Jayagiri Pak Dadang Iskandar. Selamat datang di Puncak Jayagiri. Selamat merindu penikmat kesejukan alam. Turun cakep tanjakan Hinyai. Nih, kalau ke kanan katanya ke Cikole, ke Orchid Forest. Nah, kalau mau ke Lorong Lumut, ambil kiri ke sini. Kita kan mau ke Lorong Lumut nih. Sama nih kayak jalur buat camping Jayagiri. Ada warung Abah HN. Mudah-mudahan kita nggak nyasar ya. Mudah-mudahan lancar. Yuk. Percobaannya malah 3 nih. Ini kayaknya jalur trail. Itu jalur trail kayaknya soal kecil gitu. Nah, ini ada jalur Jayagiri. Mudah-mudahan benar ya. Nah, di sini ada jalan cabang lagi nih, ada 3 coba. Tapi ini kan nggak mungkin ya. Tuh udah kedengaran suara motor trail. Nah, kalau ke sana di petunjuknya itu ke Bukit Perkemahan Puncak Jayagiri Tangkuban Perahu. Sama bisa keluarnya ke Sespim Polri Lembang. Kita ambil tengah aja ya. Let's go. Bismillah ya. Nah, yang tadi kan ngambil tengah ya kita ya. Terus dibingungin lagi sama cabang kayak belokan, tikungan gitu ke kanan. Kita tetap lurus aja. Nah, ini kita ke kanan. Wah, ini hutan pinus banget nih. Sekeliling ini hutan pinus semua. Ini kan jalan yang kena motor trail nih, banyak banget. Pas lagi basah tanahnya dia hajar kali bercabang kayak gini. Setelah naik dari bawah situ tadi, nanti kan kita nemu jalan kayak gini nih, kita ambil kiri. Nah, di sana kan udah ada jalan beton. Sebelum sampai ke jalanan beraspal, terdapat warung legendaris yang dikenal Warung Abah Emen atau Warung Maidah, yang konon katanya sudah tinggal di kawasan tersebut sejak tahun 1973. Setelah itu akan menjumpai jalan besar yang merupakan jalur yang dilewati dari Orchid Forest. Selanjutnya, tinggal mengikuti jalur tersebut sampai ke Lorong Lumut. Dan di sini ada kuda tuh. Mana sih? Hai kuda. Jadi di sini tuh ada kandang kuda, punya The Ranch. The Ranch itu salah satu tempat wisata di Lembang dekat Tangkuban Perahu. Di sini kuda-kudanya dilatih. Nanti kalau udah udah top mantap is the best, kudanya baru dibawa ke The Ranch.
Aku baru tahu ternyata di sini sebelahnya tuh ada Jungle Milk. Jungle Milk juga tempat wisata, bisa camping, terus bisa barbekyuan. Tadi kita ngelewatin dulu Kopi Kilogram pop up. Udah ada parkiran motor juga kan di sini. Mau pada ke Lorong Lumut. Tuh, udah kelihatan. Welcome. Alhamdulillah udah sampai di Lorong Lumut. Nah, nanti tuh ada kotak kebersihan yang seikhlasnya aja. Terus kita isi di sini. Udah sampai di Lorong Lumut. Kita naik ke atas ya. Kita lihat kayak apa Lorong Lumutnya. Ayo. Lorong Lumut berlokasi di Desa Genteng Jayagiri, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Saat masuk, Arunika diminta membayar seikhlasnya untuk biaya kontribusi kebersihan dan disediakan buku tamu untuk mendata para pengunjung. Ada 2. Kita ambil yang paling enak aja ya jalannya. Ke bawah. Nah, ini kita masuk. Lorong Lumut dulunya merupakan lorong buatan untuk memasang saluran pipa air. Lorong yang memiliki panjang kurang lebih 200 meter ini, lebarnya hanya sekitar 1 meter, dengan tebing setinggi kira-kira 5 meter, yang diselimuti oleh lumut dan terasa sangat lembab. Terdapat pijakan berupa bambu yang disusun sedemikian rupa, menambah kesan estetis. Tak heran apabila banyak pengunjung berfoto dengan latar belakang tebing lumut yang menawan. Oke, kita udah selesai. Mau balik lagi ke pintu depan. Jadi Lorong Lumut ini panjangnya kurang lebih sekitar 200 meter. Terus lebarnya ini nih sekitar 1 meter lah. Jadi kalau ada orang yang berpapasan kita harus agak miring. Terus tingginya kurang lebih 5 meter lah. Tonton keseruan-keseruan lainnya di video selanjutnya ya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Thank you for watching.